Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya mohon maaf, ini saya kasih ijazah. Jadi setiap tahun saya kasih ijazah, ya, buat amalan bapak-bapak semuanya. Jadi setiap sholat itu amalannya apa ya? Wiridan amalan pagi. Jadi benar-benar banyak amalan biar kita semuanya ahli dzikir. Jadi ustadz, kiai itu menganjurkan biar kita itu menjadi orang yang ahli zikir kepada Allah. Ini saya bersumber dari kitab dari Ijazah Kubro. Saya Ijazah Kubro ini sama Kiai Asmuni Petuk Kediri, ya. Jadi yang menulis adalah Kiai Haji Ahmad Yasin bin Asmuni Petuk Kediri. Ini nanti buat oleh-oleh bapak-bapak ya. Ijazahnya apa? Yang pertama, baca ayat kursi. Jadi setiap habis sholat, habis wiridan, kalau kita duduk lagi baca ayat kursi sebanyak 7 kali. 7 kali rutin kan setiap habis sholat. Kalau yang mampu silahkan 7 kali kan cepat ya ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhiri sampai akhir. Itu 7 kali. Nanti khasiatnya kalau itu istiqomah, pertama khasiatnya adalah kita akan dicintai semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi kepingin kita dicintai makhluk yang ada di langit atau bumi, itu baca ayat kursi setiap habis sholat 7 kali. Yang kedua khasiatnya didengar dan diterima ucapan dan pekerjaannya. Jadi kalau kita pekerjaan sering diomelin bosnya dan lain sebagainya, bacain itu aja. Nah, ya, gitu. Dikit-dikit dimarahin bosnya, terus ya. Kalau sopir kan biasanya kan dimarahin bosnya, marah ya. Bacain ayat kursi setiap habis sholat 7 kali. Rutin aja udah, ntar dia meledak sendiri. Ya. Yang ketiga, khasiatnya ditakuti musuhnya. Kita punya musuh, dimusuhin orang itu takut sendiri. Kalau kita istiqomah baca ayat kursi setiap habis sholat 7 kali, musuh yang akan musuhin kita itu takut sendiri. Tahu-tahu minta maaf, ya. Yang keempat, khasiatnya akan dicintai orang yang tidak memusuhinya. Orang yang tidak musuhin itu cinta banget sama kita, ya. Yang kelima, aman dari mara bahaya dan permusuhan. Jadi kita itu akan aman dari mara bahaya atau aman dari permusuhan. Jadi kita itu nggak punya musuh intinya. Kalau orang yang nggak punya musuh itu kan enak Pak ya. Jadi setiap habis sholat kita baca ayat kursi 7 kali setiap habis sholat. Terus yang selanjutnya khasiat ayat kursi selanjutnya ini kalau dibaca di tengah rumah ya, di halaman rumah di ruang tamu, baca ayat kursi di ruang tamu biar insya Allah selamat dari maling. Jadi rumah kita kok sering malingan mulu, bacain ayat kursi di tengah rumah. Pertama menghadap kiblat, pada ke barat dulu, ke barat, terus sampai kalimat wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim, itu jangan nafas sampai 7 kali. Wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim, wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim, wala yauduhu sampai 7 kali. Nanti terus ke utara, ada ke utara. Ke utara baca ayat kursi sampai wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim 7 kali, jangan nafas. Ya. Terus ke timur sekali lagi, ke selatan sekali, 4 kali berarti. Jadi di tengah ruangan, tengah kita, ruangan rumah, bacain ayat kursi menghadap kiblat, menghadap ke utara, ke timur, ke selatan. Insya Allah itu tidak akan kena maling. Kedua adalah rizkinya barokah. Ini yang penting. Rezeki kita berkah,
Kalau kita punya rezeki nggak bakal dibuat untuk maksiat. Terus otomatis itu pokoknya. Kalau kita itu kadang-kadang rezekinya kurang berkah, punya duit banyak malah maksiat terus itu ya, itu gak berkah ya. Oke, bacain ayat kursi sampai di dalam rumah di ruangan tengah, baca sampai ayat wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, jangan nafas ya. Tuh. Jadi muter, jadi ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Insya Allah maling nggak berani maling rumah kita meskipun nggak punya pagar, ya, ya, nggak punya pagar kemalingan pusing aja. Rumahnya pagarnya tinggi, tapi maling, ya, kena maling. Jadi ini perlu wiridan seperti ini penting ya Pak ya, jangan diabaikan. Jadi kenapa sih kita itu sering gusar, sering gundah? Kalau kita sering susah, sholawat kita yang mau ngaji itu assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, itu 11 kali habis sholat. Itu insya Allah kita gak akan susah. Meskipun duit kita ngepres tipis itu Pak, duit kita tipis itu gak susah. Ya kita itu kadang-kadang kan duitnya masih tebel aja sudah susah ya Pak ya. Jadi itu udah susah. Nah duitnya banyak ya. Jadi kalau duit kita tipis walaupun itu kita nggak susah, santai aja ya. Itu ijazah seperti itu ternyata diamalkan sama para kiai, para ulama, sehingga kita semuanya adem, hati kita adem, nggak punya musuh dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan nanti di dalam mengerjakan puasa bulan suci Ramadan kita semuanya selalu bisa mengedepankan ibadah yang baik, ada kualitasnya. Yang penting pada bulan ini kita sudah bersih hati kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sedikit pun kita susah. Alhamdulillah ya Allah, anggaplah ini Ramadan terakhir ya, Ramadan terakhir kita. Belum tentu kita ketemu Ramadan yang akan datang lagi. Jadi kita biar busuk kita, biar ibadah nggak males. Kita semuanya pasti nanti akan dihitung ibadah yang sempurna jika kita semuanya dengan hati yang sempurna. Nanti kita bersihkan karena bulan Rajab itu bulan tanam, bulan Syaban ini bulan nyiram. Terus nanti bulan Ramadan bulan panen. Kita panen pahala Pak. Pada bulan suci Ramadan panen pahala. Gunakan benar-benar bulan suci Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun akan dinilai sama Allah. Entah itu ngasih orang buka puasa, entah itu sedekah, entah itu tidur aja dapat ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Insya Allah kalau kita semuanya benar-benar karena Allah, kita puasa kita akan berkualitas ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini saya yang banyak ngomong Pak. Jadi saya selalu banyak ngomong, mungkin banyak salahnya, banyak lupanya, banyak kata-kata yang mungkin menyinggung hati bapak-bapak semuanya. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan dihalalkan. Keluarga saya juga mohon dimaafkan dan dihalalkan. Segala tingkah lakunya, ucapan yang tidak berkenan berada di hati bapak-bapak semuanya, mohon dibukakan pintu maaf dan dihalalkan semuanya. Begitu juga dengan bapak-bapak semuanya, jika ada kesalahan kita membuka lapang dada, semuanya kita maafkan lagi, kita saling bermaaf-maafan, saling mohon maaf, saling memaafkan. Insya Allah kita semuanya dalam masuk bulan suci Ramadan kosong-kosong, tidak ada dosa di antara kita semuanya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Kita lanjut kembali nanti pengajian kita pada bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal, insya Allah kita akan mulai lagi. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Muharram Ustaz Mukhlis Asy'ari yang telah memberikan ijazahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita dengan untuk otomatis dengan membaca selawat karena ini bulan Sa'ban, bulan surah